Maka untuk permasalahan Idul Fitr, yabda'u takbir minal gudu ilal musalla. Minal guduwi ilal musalla. Wa yantahi bi qiyamil imam lis-shalah. Maknanya dimulai takbir Idul Fitr di saat pergi ke musalla, lalu selesainya sampai kapan? Sampai datang imam, kemudian melaksanakan salat Id, maka selesailah dari takbir Idul Adha. Maka ini pendapat yang rajih dari khilaf dari sebagian ulama. Sebagian ulama yang bukan masyhur seperti kelompok Asy-Syafi'iyah, maka mereka bertakbir di malam-malam Id. Dan mereka beristidlal dengan ayat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun di surat Al-Baqarah. Yang maknanya agar mereka itu menyempurnakan dari iddah, maknanya dari jumlah bulan Ramadan. Kemudian setelah itu walitukabbirullaha, agar mereka bertakbir. Pendapat mereka yang mengatakan takbir di malam harinya kalimat walitukabbirullaha ala ma hadakum, di sini dikatakan, dinukilkan oleh Al-Mawardi di Syarah Al-Hawil Kabir yang bermadhab Asy-Syafi'iyah. Maka di sini dijadikan adillah oleh kelompok Asy-Syafi'iyah, fa amara bitakbir ba'da ikmalis siyam wa dzalika li ghurubi syams min lailati syawal faqtada an yakuna dzalika awal zamanu takbir. Maka di dalam ayat ini diinginkan oleh mereka setelah tenggelamnya hilal dari Ramadan, maka timbullah hilal Syawal, maka agar walitukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian semua bertakbir kepada Allah. Maka ini makna dari ayat difahami oleh kelompok Asy-Syafi'iyah sebagai maknanya litartib, bahwa waw di sini maknanya litartib. Maka dari segi i'rab, apakah benar waw litartib? Al-jawab la. Maka i'rab walitukabbirullah, maka waw di sini waw atifah. Maktuf kepada mana? Kepada walitukmilu al-iddah. Walitukabbirullah. Maka walitukabbirullah, walitukabbiru maktuf kepada jumlah walitukmilu. Maka di sini waw atifah, jawabnya la yufidu tartib. Tidak memberikan makna tartib, harus ini setelah ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika tartib pun tidak apa-apa, namun la yufidul faur, tidak mengharuskan tenggelamnya matahari dari bulan Ramadan, lalu timbul bulan Syawal, maka harus bertakbir mulai dari malamnya. Itu jawaban kita kepada mereka. Maka oleh sebab itu Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu' menyebutkan bantahan kepada kelompok yang mengaku Asy-Syafi'iyah. Padahal Imam An-Nawawi madhabnya Asy-Syafi'i. Namun dia kelompok Asy-Syafi'i yang tidak bertaklid kepada Imam Asy-Syafi'i secara mutlak. Ataupun kelompok Asy-Syafi'iyah bisa jadi tidak mengambil dari Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan hada istidlal la yasih. Pendalilan dari kelompok yang mengatakan ayat ini dipakai sebagai pendalilan langsung setelah tenggelam matahari dari bulan Ramadan 29 hari ataupun 30, masuk bulan Syawal, maka mulai dari malam diberikan takbir sesuai ucapan Allah walitukabbiru. Maka di sini tidak ada wajah pendalilan. Kata Imam An-Nawawi, hadal istidlal la yasih illa ala madhab man yaqul al-waw taqtadi at-tartib.
Madhab ini tidak benar karena bertumpu kepada kaidah al-wawu memberikan makna tartib, wa huwa madhab batil. Maka madhab ini madhab yang batil, yang salah. Maka dikatakan juga atas madhab yang batil ini juga tidak mengilzamkan jika ingin tartib setelah masuknya bulan dari Ramadan selesai, maka keluarlah bulan Syawal, maka tidak mengilzamkan untuk langsung bertakbir di malamnya. Maka ini bantahan dari Imam An-Nawawi, dan ini bantahan kita pula. Kemudian tentang makna dari ayat ini pun telah datang tafsir dari As-Salaf, dari Zaid ibnu Aslam, yang mana dia seorang mufassir yang masyhur meskipun hadisnya fihi kalam. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, meriwayatkan dari bapaknya dari Sahal ibnu Utsman, rawi yang thiqah, dari Ibnul Mubarak. Siapa Ibnul Mubarak? Ibnul Mubarak siapa? Abdullah Ibnul Mubarak. An Daud ibni Qais, an Zaid ibni Aslam. Makna walitukabbirullaha ala ma hadakum, qala at-takbir yaumal fitr. Bahwa mana ayat ini ada tafsirnya dari salaf, takbir hari Id. Namun apakah takbir hari Id itu di malamnya? Maka telah datang juga dari Zaid ibnu Aslam, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, yang sanadnya bertumpu kepada Abdullah ibnu Mubarak dari Daud ibnu Qais dari Zaid ibnu Aslam. Idara al-hilal falitukabbiru hatta yansariful imam fit tariq wal masjid. Maka bertakbir sampai kepada imam di saat datang ke musalla. Maka ini sesuai dengan pemahaman dari tafsir ini, bahwa yang diinginkan takbir adalah di saat keluar dari rumah untuk pergi ke musalla. Maka kita katakan kesimpulan dari pelajaran kita, tidak sahih khobar yang datang baik dari Nabi ataupun dari para sahabat ataupun dari para at-tabi'in bahwa mereka melaksanakan takbir di malam hari Idul Fitr. Adapun jumhur ulama, maka mereka melaksanakan takbir di saat mereka pergi dari rumah mereka untuk datang ke musalla. Maka telah datang hadis-hadis ataupun athar-athar dari salaf, seperti datang dari Abdullah bin Umar, dan ini pendalilan kita. Diriwayatkan oleh Musnad Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di musnadnya, dari jalan akhbarani Ubaidillah bin Umar, siapa? Al-Umari, Imam, An-Nafi' an Ibnu Umar. Maka sanadnya sahih. Diriwayatkan dari Ibnu Umar mauquf. Kana yagdu ilal musalla yaumal fitr. Idza tala'ati syams fayukabbir hatta ya'tiyal musalla yaumal id summa yukabbir bil musalla hatta idza jalasal imam taraka takbir. Maknanya dulu Ibnu Umar melaksanakan takbir di saat pergi ke musalla di hari Idul Fitr. Awas, Idul Fitr beda dengan Idul Adha. Di saat matahari mulai terbit, maka dia bertakbir sampai datang ke musalla Id. Kemudian duduk di musalla Id bertakbir hatta idza jalasal imam taraka takbir, sampai datang imam dan mulai menyiapkan untuk salat Id, maka terputus, selesai dari salat, dari adzan, dari takbir. Maka hadis ini atharnya athar yang sahih. Ubaidillah ibnu Umar al-Umari di sini adalah rawi yang thiqah, bahkan imam, dan Nafi' ma'ruf min asbatinas dari Ibnu Umar, maka sanadnya sahih. Dan datang sanad yang lain yang derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Ad-Daruqutni dari jalan Muhammad bin Ajlan.
maka dia rawi yang saduk. Dari Nafi' dari Ibnu Umar. Sehingga asal khobar dari Nafi' dari Ibnu Umar. Disebutkan, yakhruju fil idain minal masjid, fayukabbir hatta ya'tiyal musalla. Bahwa Ibnu Umar keluar di sholat idain. Dari lafaz idain ini berarti bukan hanya Idul Fitr saja, tetapi Idul Adha. Maka di nanti hari Idul Adha, kalian keluar dari rumah kalian dan bertakbir sampai kepada musalla. Terus sampai datang imam. Maka di sini sanadnya hasan dikarenakan Muhammad ibnu Ajlan. Dan telah diriwayatkan juga oleh Al-Firyabi. Al-Firyabi mempunyai kitab Ahkamul Idain. Yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Ja'far ibnu Yahya Al-Barmaki. Amba'ana ma'an an Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Maka sanadnya di sini dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, silsilah Adz-Dzahabiyah. Maka sanadnya pun sahih. Disebutkan dulu Ibnu Umar kana yukabbir idza goda ilal musalla yaumal Id. Sesungguhnya Ibnu Umar bertakbir jika pergi ke musalla Id. Keluar dari rumahnya pergi ke musalla Id, maka dia bertakbir. Maka ini athar-athar yang sahih yang datang dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Maka kesimpulannya kita tutup pelajaran kita yang mana permasalahan takbir di Idul Fitr berbeda dengan takbir di Idul Adha dari segi dimulainya. Nanti akan kita bahas di permasalahan Idul Adha, namun di Idul Fitr dimulai saat keluar dari rumah menuju musalla. Kemudian duduk di musalla terus bertakbir sampai datang imam yang melaksanakan sholat Id. Adapun khobar yang datang dari Nabi, maka dia adalah dhaif. Datang dari Ibnu Umar dan athar Az-Zuhri. Dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Cukup dengan pendalilan Ibnu Umar. Adapun pendalilan di malam harinya, di hari Id, di malam Id kita melaksanakan takbir, di malam Idul Fitr, maka sanadnya, khobarnya tidak ada yang sahih dari Nabi ataupun dari para sahabat dan para tabi'in. Yang ada hanya pentafsiran dari ayat walitukabbirullaha. Dan tadi telah kita bahas bahwa waw di sini la yufidu at-tartib. Dan jika menginginkan tartib ba'da takmilul iddah, maka litukabbiru tartib bidun al-faur. Tidak mengharuskan harus malam itu takbiran. Pendalilannya tidak jelas. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, perbedaan takbir di Idul Fitr adalah hanya di saat malam, di saat keluar dari rumah di pagi hari untuk melaksanakan sholat Id di musalla. Itu disyariatkan yang benar, dan ini pendapat jumhur ulama beristidlal dengan athar Ibnu Umar yang sahih. Bahwa Ibnu Umar dulu melaksanakan yang demikian. Adapun dari Nabi sayang dhaif, kalau sahih lebih beruntung kita. Karena dijadikan pendalilan bagi kita. Faham ya masalah ini? Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.